Kita akan bangun kandang-kandang tambahan di sekitar sini. Nah, jadi di sini ini ada bekas budidaya jamur, ini kosong, nanti bisa kita buat kandang. Nanti ke timur ini juga masih lahan kosong, bisa kita buat kandang. Banyak sekali generasi muda yang malu untuk memulai bisnis, apalagi dalam bidang ternak sapi. Sebetulnya udah sekali, tergantung niat dan kesungguhan kita sendiri. Ada beberapa model manajemen ternak sapi, salah satunya penggemukan atau fattening, yang hanya bermodalkan bibit sapi jantan dan prospek, yang diantaranya yang saya kembangkan saat ini. Oke, perkenalkan nama saya Muhammad Salahuddin, biasanya dipanggil Udin. Nah, saya tinggalnya di sini di Desa Paklusi, RT 4, RW 1. Usia 27 tahun. Ya, dan pekerjaan ya sekarang yang ngurus kandang inilah sama sawah. Nah, ini kita mulai dari tahun lalu sebenarnya, jadi masih tergolong baru, masih belajar-belajar, masih mencari-mencari formula-formula pakan, teknis perawatan, dan segala macamnya untuk pengembangan sapi. Jadi ya melihat kondisi di Bondowoso sebenarnya kan pusat sapi, termasuk pusat sapi bukan cuma di Jawa Timur, tapi se-Indonesia ya. Karena rujukan-rujukan dari Jawa Barat, Jawa Tengah biasanya ambil di sini, dan kita sendiri pun di sini dalam satu desa hampir tiap rumah itu punya sapi. Nah, dari situ kita mulai untuk mempelajari bagaimana beternak sapi yang baik, yang benar, yang menguntungkan, sehingga nanti kita bisa memaksimalkan potensi daerah kita sendiri. Nah, yang tersulit pertama itu adalah mengatur ritme kesukaan sapi untuk makan gitu. Kadang kan kita menemui waktu-waktu di mana sapi itu rakus makan, kemudian tiba-tiba dia udah makannya nggak serakus biasanya, kemudian ketika yang biasanya dicombor itu langsung dimakan, kemudian tiba-tiba sapi itu nggak mau dicombor gitu, padahal resepnya, kemudian takarannya, segala macamnya itu sama. Nah, itu yang paling sulit untuk kita kontrol gitu. Jadi kalau misal kayak kesehatan sapi dan kebersihan dan segala macamnya itu insya Allah kita bisa coba atasi gitu, masalah-masalahnya bisa kita ini. Cuman ketika sudah nggak mau makan, tiba-tiba nggak mau makan gitu, tapi tiba-tiba juga dia suka makan lagi, nah itu yang agak repot gitu, melihat kondisi sapi yang udah nggak mau makan itu repot. Karena kadang udah kita coba berbagai macam cara agar dia mau rakus lagi makannya, tapi masih gitu, nunggu berapa hari baru dia rakus lagi. Itu sih mungkin kesulitan yang kedua, permasalahannya ini. Jadi kita jual dan beli sapi itu rata-rata jogrok kan gitu. Jadi menebak kondisi sapinya seperti apa, kemudian bobotnya itu seperti seberapa gitu. Nah, kesulitannya itu awal karena kita masih baru, jadi kita mengira-kira ini sapi kira-kira ukuran berapa gitu. Nah, itu kesulitan yang pertama. Yang kedua, kondisi kesehatan sapinya. Jadi kita beli itu, ini sapi ini sehat enggak gitu, apa sapi ini ada masalah di tubuhnya, makannya dia rakus enggak. Nah, itu kesulitan kita itu awal dalam pengadaan sapinya. Nah, gitu. Kalau penjualan sebenarnya sebagian besar juga jogrok gitu. Cuman kan kita udah ada data bobot hidupnya, jadi kita bisa lebih mengira-ngira. Yang sulit itu belinya itu. Oke. Jadi sebenarnya saya sarjana pertanian ya. Dulu setelah lulus kita udah coba
terjun di dunia pertanian, mulai tanam jagung, tanam padi, tanam cabai gitu. Sekarang juga lagi ngurusin tebu. Nah, sebagian besar yang musiman gitu, pertanian yang musiman itu agak apa ya istilahnya kurang prospek lah gitu, karena sekarang pupuk susah carinya. Nah, yang kedua, kalau cabai, tomat dan lain-lain itu fluktuasi harganya sangat tidak menentu gitu. Sedangkan yang fluktuasi harganya aman kayak padi, jagung, nah itu juga marginnya tidak seberapa. Nah, dari data itu kita coba melihat lagi apa potensi daerah kita, kemudian coba untuk mengembangkan itu. Nah, kebetulan kan potensi kita di Jawa Timur punya Bondowoso ini sapi gitu. Nah, jadi kita coba, gimana kalau misal sapi ini prospek kedepannya gimana gitu. Karena kan secara garis umum masih sangat menarik gitu, apalagi beberapa tahun ini impor dari Australia itu kan udah di stop gitu, tidak banyak impor dari Australia karena ada permasalahan dari sana. Nah, itu jadi peluang bagi sapi-sapi lokal, peternak sapi lokal kayak kita. Nah, kita mencoba untuk mengeksplor peluang itu. Oke, jadi mulai pagi kita makan 2 kali, pagi jam 6:30 dan sore 5:30. Nah, pakannya ini berupa combor dan hijauan. Nah, dalam satu hari kita combor dulu. Pagi itu kita combor dulu. Komposisi combornya sederhana. Sebenarnya dulu kita ada 3 komposisi, yaitu dedak, kemudian katulnya ceringkeng gitu, atau ceringkeng itu tepung gaplek lah. Katulnya tepung gaplek sama konsentrat Nutrifit. Nah, kita pakai yang BC334. Nah, karena sekarang kita cari katulnya ceringkeng ini sulit karena dulu produsennya ini katanya mesinnya agak bermasalah jadi tidak produksi. Akhirnya kita pakai 2 sekarang, dedak dengan konsentrat gitu. Nah, untuk yang bobot 3 kiloan ini dalam satu hari kita dedaknya sekitar 4 kilo, kemudian konsentratnya itu sekitar 1,5 kilo. Nah, kalau biaya di total dalam satu hari itu sekitar 10.000 itu dedak dengan konsentratnya untuk bobot yang 3 kintalan ya. Karena untuk yang 6 kintal 7 kintalan itu beda lagi. Nah, itu untuk comborannya sekitar 10.000. Ya, ditambah mineral dan garam M4 gitu ya. Cuman kan hitungan ininya total itu 10.000 kira-kira. Nah, hijauannya untuk bobot 3 kintal kita pakai sekitar satu setengah ikat gitu. Ini kan hitungannya satu ikat tuh rata-rata 20 sampai 25 kilo. Kalau musim hujan ini bisa di atas 25 kilo gitu, jadi 1,5 ikat. Nah, hijauan kita punya sendiri, rumput kita tanam sendiri, dan kita ada pekerja sendiri buat ngarit. Nah, cuman karena perhitungan bisnis itu harus dihitung juga gitu, jadi nggak dilepas gitu. Kalau beli orang biasanya 10.000 per ikat. Nah, karena ini kita punya sendiri, kita hitung 8.000 per ikat. Nah, jadi karena 1,5, hitungannya 12.000 dalam satu hari. Kalau dengan comboran berarti sekitar 22.000 gitu. Oke, sekarang kita kan sedang mempelajari prospeknya, kemudian perhitungan peningkatan ADG-nya segala macam. Insya Allah kita lagi on track dan rata-rata ADG itu bisa 1,3 sampai 1,4 gitu per hari kalau di rata-rata global. Nah, kalau misalnya kita peluang ke depan masih cerah gitu, kita lihat cerah, kita akan bangun kandang-kandang tambahan di sekitar sini. Nah, jadi di sini ini ada bekas budidaya jamur, ini kosong, nanti bisa kita buat kandang. Nanti ke timur ini juga masih lahan kosong, bisa kita buat kandang. Lagi menunggu prospek dan perputaran dana di usaha kita gitu. Nanti insya Allah ke depan tetap akan bangun-bangun, khususnya ketika mau lebaran gitu. Paling enggak ini kosong, bekas budidaya jamur kosong, insya Allah langsung bakal jadi kandang nanti kalau udah Idul Adha gitu. Siapa nih? Oke, jadi kan kita ada data timbangan bulanan gitu. Nah, kita juga beberapa kali udah masuk ke jagal gitu. Nah, di sistem di jagal itu kan sistem kaki 4, kemudian yang ditimbang adalah daging
kaki 4 itu istilahnya. Jadi 4 paha kaki dengan daging lolor itu. Nah, dari data kita itu rata-rata dengan BCS, kondisi BCS 3 sampai 4 dengan bobot 6 kintal ke atas itu 43% dari bobot hidup dengan harga 100.000 kan per daging kaki 4 itu. Nah, jadi rata-rata kalau misalnya kita kejagal itu hitungannya 43.000 per kilo bobot hidup. Nah, dari data itu kita coba tawarkan ke pedagang, kita panggil pedagang di sini. Monggo Pak, kalau misal ini berani berapa, kita tawar-menawar kan. Nah, kita cari yang harga tertingginya. Biasanya kalau kita ke dagang, kalau sapi daging itu kita bisa 44.000 per kilo, 44 sampai 45 itu di atas itu bisa, cuman berat ya tawar-menawarnya. Nah, jadi gitu kita bandingkan kalau ke jagal kira-kira dapat duit berapa. Nah, kalau ke pedagang berani ambil berapa, yang paling gede kita keluarkan. Jadi anak muda punya pikiran yang luas itu dan punya jaringan yang luas, itu adalah bekal utama kita. Karena kan rata-rata jadi peternak dan petani sapi ini kan usianya udah tua-tua gitu, jadi udah sulit untuk berkembang. Nah, itu adalah tantangan buat kita. Nanti bagaimana kita membangun inovasi dan kreativitas kita dalam beternak sapi, khususnya penggemukan gitu. Nah, nanti akhirnya ke depan jadi kita berperan besar gitu dalam pengembangan sapi di Indonesia. Karena selama bertahun-tahun kayaknya nggak pernah swasembada kita sapi, selalu impor. Nah, gimana caranya? Padahal kita punya banyak sapi gitu. Nah, itulah peran kita.